Halo Sobat Maya, welcome back to my YouTube channel, Sudarsan Glory. Apa kabar Sobat Maya semuanya? Saya harap semuanya seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Nah Sobat Maya, pernah nggak ngalamin yang namanya batuk? Pasti pernah lah ya. Nah, kalau saya sendiri, misalnya saya batuk, saya tuh pasti minumnya obat batuk ibu dan anak. Karena selain terbuat dari bahan-bahan herbal, rasanya juga enak, dan emang cocok untuk saya. Jadi kalau misalnya saya minum obat batuk ibu dan anak ini, saya tuh biasanya cepat sembuhnya. Nah, tenang, ini bukan endorsement ataupun kita nggak akan membahas tentang obat batuk ibu dan anak ini. Tapi kita akan membahas tentang pemilik rumah sakit ibu dan anak yang sebentar lagi akan listing di bursa kita, yaitu PT Bunda Medik. Jadi seperti namanya, PT Bunda Medik ini nantinya akan ada di sektor healthcare nih Sobat Maya. Nah, Bunda Medik ini sendiri juga mempunyai perusahaan afiliasi yang pada awal tahun kemarin udah listing di bursa duluan. Nah, mungkin Sobat Maya udah pernah dengar juga ya sebelumnya ya, yaitu PT Diagnos Laboratorium Utama atau kode tikernya DGNS. Nah, moto dari Bunda Medik atau kode tikernya BMHS ini adalah From Embryo Throughout Life. Artinya dari janin ataupun dari sebelum bayi hingga ke kehidupan. Ya, kurang lebih seperti itulah ya, karena grup bisnisnya itu memang gede. Nah, salah satu grup bisnis di PT Bunda Medik ini adalah Rumah Sakit Bunda, Morula IVF Indonesia, Diagnos Laboratory, Bunda Global Indonesia, ER Indonesia, Bunda Diklat Indonesia, Prima Dental, dan yang terakhir adalah Daima Nurwood Menteng. Nah, itu sedikit background dari PT Bunda Medik. Lalu bagaimana dengan prospektusnya? Bagi yang penasaran, jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Jadi IPO Bunda Medik ini akan melepaskan sebanyak-banyaknya 620 juta lembar saham atau sebesar 7,26% di harga 300 hingga 350. Nah, jika terjadi oversubscribe, maka perseroan akan mengeluarkan kembali sebanyak-banyaknya 62 juta lembar saham atau mewakili 0,72%. Nah, jika base case ini yang terjadi, maka dana yang akan berhasil dikumpulkan dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya 238 miliar 700 juta rupiah. Nah, bersamaan dengan IPO ini, perseroan juga akan mengeluarkan saham konversi obligasi kepada Acacia Investment Limited pada harga pelaksanaan di 340. Dengan demikian, komposisi pemegang sahamnya, kalau misalnya udah terjadi ESA dan juga pemegang sahamnya diambil oleh masyarakat dan juga Acacia, maka akan menjadi seperti ini nih Sobat Maya. Jadi saya nyontek aja ya karena nggak mungkin hafal. Nah, jadi PT Bunda Investama Indonesia itu akan memegang 68,02%. Terus ini ada individu, kita lanjut sampai ke bawah itu Edward Lee Idris sebesar 0,15, lalu ada Acacia Investment Limited sebesar 4,93%. Lalu masyarakat sebesar 7,22% dan pegawai ataupun program ESA sebesar 0,04%. Nah, bisa dilihat di sini ya, sebelumnya Acacia itu nggak punya saham sama sekali di PT Bunda Medik ini. Tapi bersamaan dengan IPO ini, maka PT Bunda Medik ini sekaligus mengeluarkan saham konversi obligasi kepada Acacia Investment Limited ini. Sehingga Acacia Investment Limited ini memiliki saham sebesar 4,93% nih Sobat Noya. Lalu akan digunakan untuk apa sih uang IPO-nya ini? Jadi akan ada dua hal yang dilakukan oleh perseroan ataupun PT Bunda Medik ini. Nah, jadi yang pertama adalah sebesar 157 miliar 718 juta 500.160 rupiah akan digunakan perseroan untuk membeli kembali sisa pokok obligasi dari Acacia Investment Limited dengan perincian sebagai berikut nih Sobat Maya. Nah, Sobat Maya bisa lihat di sini ya, nilai pinjamannya itu sebesar 301 miliar. Nah, terus yang menariknya di sini adalah Sobat Maya lihat nih di jangka waktu ataupun jatuh temponya. Perjanjian obligasi ini akan jatuh tempo pada tanggal yang jauh lebih awal antara
tanggal pencatatan saham-saham perseroan di BEI ataupun setelah listing, dan tanggal 31 Desember 2021 atau tanggal di kemudian hari sebagaimana dapat ditentukan secara wajar oleh Acacia Investment Limited. Nah, kenapa saya bisa bilang menarik nih Sobat Maya? Kalau misalnya Sobat Maya perhatiin ya, di awal tadi udah dijelaskan bahwa akan ada saham konversi obligasi kepada Acacia Investment Limited ini pada harga pelaksanaan Rp340. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, masih ada sisa pokok obligasi kan, yang dikurangi dengan pembayaran pokoknya, yang tadi tujuan yang pertama ya. Nah, sisanya ini, apakah Acacia ataupun Bunda Medik mau membiarkan harganya turun? Nah, ini kita spekulasi ya Sobat Maya ya. Menurut saya, harganya sebelum 31 Desember 2021 ini akan dipertahankan di atas harga IPO ataupun di atas 340 agar jika nantinya memang terjadi konversi saham dari obligasi ini, Acacia Investment Limited ini nggak akan boncos ataupun nggak akan bocuan, jadi dia akan cuan. Bunda Mediknya sendiri, walaupun di sini dibilangnya nggak ada afiliasi, pasti mereka ada hubungan bisnis lah, relationship kayak gitu ya Sobat Maya ya. Jadi ini quote unquote kita bisa menjadikan salah satu sentimen nih bahwa Bunda Medik ini kemungkinan loh ya bakal dijaga harganya di atas harga IPO. Nah, jadinya terkait dengan obligasi konversi ini ada beberapa kemungkinan sih Sobat Maya. Apakah nanti PT Bunda Mediknya akan melunasi semua pokok obligasinya, atau yang kedua ya konversi saham. Nah, baik yang pertama ataupun yang kedua, menurut saya tetap aja harga sahamnya pasti akan dipertahankan. Ya, benar atau enggaknya coba nanti kita lihat ya seiring berjalannya waktu dan sebelum 31 Desember 2021 ini. Oke, kita kembali ke rencana penggunaan dana IPO-nya. Yang kedua ya standar lah, penggunaannya untuk working capital nih, untuk ekspansi usahanya. Jadi bagus, cuma kalau misalnya kita lihat komposisinya ya, jauh lebih gede tujuan yang pertama sih Sobat Maya. Lalu jadwal IPO-nya adalah sebagai berikut. Masa penawaran awalnya adalah 17 hingga 22 Juni 2021. Udah lewat sih, saya juga udah ketinggalan, tapi jangan khawatir karena masih ada masa offering kalau misalnya Sobat Maya memang mau membeli saham IPO-nya Bunda Medik ini. Nah, kita bisa lihat ya tanggal efektifnya tanggal 28 Juni 2021, lalu masa offeringnya itu 30 Juni hingga 2 Juli 2021. Jadi masih ada waktu dan kesempatan nih Sobat Maya kalau misalnya Sobat Maya mau membeli saham IPO-nya Bunda Medik ini. Nah, lalu nanti tanggal pencatatan saham pada Bursa Efek Indonesia itu adalah tanggal 6 Juli 2021. Nah, kita coba lanjut ke bagian aset dan liabilitas nih ya Sobat Maya ya. Kalau misalnya kita bisa lihat di sini, jumlah asetnya itu dari 2018 hingga 2020 ini selalu meningkat. Nih Sobat Maya bisa lihat ya, yang paling signifikan naiknya itu adalah jumlah aset lancar. Itu dari yang 2019 ya, itu dari 231 miliar menjadi 819 miliar di 2020. Nah, setelah saya cari tahu nih ya, ternyata peningkatan aset lancarnya ini adalah dari peningkatan kas dan secara kas. Di tahun 2020 tersebut ada penambahan modal sebesar 149 miliar dan uang dari pokok obligasinya sebesar 301 miliar udah masuk ke dalam kasnya PT Bunda Medik ini. Nah, lalu piutang pihak ketiganya juga meningkat pesat nih Sobat Maya, karena memang terjadi peningkatan pendapatan dari layanan rumah sakit. Nah, di bagian liabilitas ataupun hutang, kita juga bisa lihat ya, di sini terjadi peningkatan liabilitas juga dari 2018 hingga 2020. So far kalau misalnya kita lihat sekilas ya dari aset dan liabilitas ini, usahanya PT Bunda Medik ini memang lagi maju dan berkembang pesat sih Sobat Maya. Nah, coba kita lanjut ke laporan laba ruginya nih Sobat Maya ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya Sobat Maya, laba tahun berjalannya dari 2018 hingga 2020 itu selalu mengalami peningkatan. Tapi peningkatan dari 2019 ke 2020 itu sangat signifikan. Ya, karena dia memang usahanya di bidang healthcare, yang gak heran sih di masa pandemi ini, bisnisnya malah makin berkembang. Kita lihat ya Sobat Maya ya, di 2018 itu labanya sebesar 12 miliar.
Lalu di 2019 itu labanya menjadi 31 miliar, naik hampir 3 kali lipat. Lalu di 2020 itu menjadi 118 miliar. Jadi itu udah di atas 3 kali lipat loh keuntungannya dari 2019 ke 2020. Nah, di sini kita bisa lihat perkembangan usahanya ini memang bagus ya, dan kayaknya prospek kedepannya itu juga masih oke nih. Karena memang yang namanya rumah sakit itu pasti selalu dibutuhkan, apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Nah, terus juga Bunda Mede ini nggak hanya punya rumah sakit swasta, tapi juga punya rumah sakit ibu dan anak yang memang akan selalu dibutuhkan, baik pandemi ataupun nggak pandemi pasti dibutuhkan. Kalau misalnya kita lihat kondisi seperti ini ya, ada kemungkinan laba di kuartal pertama 2021 ini juga hasilnya fantastis sih. Kalau misalnya kita lihat peer-nya, memang laba di 2021 ini malah meningkat semua. Nah, yang jadi pertanyaan, dengan pertumbuhan laba yang sangat bagus dan prospek ke depan yang sangat menjanjikan, apakah saham ini layak untuk kita koleksi? Nah, salah satu cara untuk mengukur sebuah saham mahal atau enggak adalah dengan metode price earning ratio ya, Sobat Maya ya. Saya udah sering sebut sih price earning ratio ini. Nah, coba kita pertama-tama hitung dulu nih EPS-nya atau earning per share-nya dari Bunda Medik ini. Nah, kalau misalnya yang kita hitung dengan laba sebesar 118 miliar dengan jumlah saham beredar itu 20 miliar lembar, maka akan didapatkanlah EPS sebesar 5,9. Nah, dengan harga 350, misalnya nih ya, IPO-nya nanti harga finalnya di 350, maka pernya adalah sebesar 59,12 kali nih Sobat Maya. Wow, ternyata lumayan mahal ya. Coba kita bandingin dengan sektor ataupun peer yang sejenis ya, yaitu Mika dan Silo. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya Sobat Maya ya, Mika ini pernya itu di 31,3 kali. Sedangkan Silo itu di 23,44 kali. Nah, jadi kalau misalnya kita bandingin sama Bunda Medik ini, kayaknya ini mahal ya. Apakah patut untuk kita koleksi? Nah, jangan khawatir nih Sobat Maya. Karena ini baru hasil dari 2020-nya. Kalau misalnya memang pertumbuhan dari emiten ini terus-menerus berkembang dan bertambah, maka PR-nya juga akan mengikuti nih. Nanti makin turun karena labanya makin besar. Nah, jadi bagi Sobat Maya yang percaya dengan pertumbuhan dari PT Bunda Medik and Group-nya, bisa mengoleksi saham ini untuk jangka yang lumayan panjang. Kalau misalnya turun ya beli lagi, nanti koleksi seperti itu. Kalau saya sendiri seperti biasa untuk saham IPO saya hanya trading jangka pendek. Nah, pas kemarin kan karena saya ada kejadian nggak terduga, saya nggak sempat untuk membeli saham IPO ini ataupun melakukan order di book buildingnya. Tapi nggak apa-apa, kita masih punya waktu dan kesempatan di masa offeringnya nih Sobat Maya. Jadi nanti saya akan coba untuk melakukan order juga pada saat masa offeringnya. Tapi sekali lagi ya Sobat Maya, sebelum Sobat Maya melakukan order pembelian, jangan lupa untuk research terlebih dahulu. Menurut saya Bunda Medik ini masih menjanjikan banget untuk kedepannya. Apalagi kalau misalnya dia bisa menunggangi sentimen healthcare di masa pandemi ini. Nah Sobat Maya, sekian video saya hari ini. Semoga video saya ini dapat memberikan opini tambahan kepada Sobat Maya yang ingin membeli ataupun masih galau apakah ingin membeli saham Bunda Medik ini. Nah Sobat Maya, jika Sobat Maya suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Lalu share kepada semua teman-teman Sobat Maya. Lalu jika ada hal yang kurang detail ataupun yang ingin didiskusikan, dapat menuliskan pertanyaan ataupun komentar di kolom komentar ya Sobat Maya ya. Nah Sobat Maya, akhir kata sekian video saya hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan jiwa dan tubuh yang sehat ya. Nah Sobat Maya, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu menghasilkan cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.